تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Ilmu merupakan lentera bagi seorang muslim untuk menjadi penerang baginya dan bagi orang sekitarnya dari gelapnya kebodohan. Ada banyak sekali dalil tentang menuntut ilmu. Di antaranya sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengkhususkan tentang menuntut ilmu. Dan yang menjadi pertanyaan, bukankah segala upaya atau segala jalan yang kita tempuh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dicap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap langkah yang kita tempuh dalam rangka menyantuni anak yatim adalah mendekatkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang kita tempuh dalam rangka haji maupun umrah, semuanya mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini dikhususkan tentang seorang penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Apakah keutamaan dari menuntut ilmu tersebut? Jawabannya adalah dari perkataan para ulama, bahwasanya menuntut ilmu atau man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma adalah jalan teringkas ataupun jalan yang terdekat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian, seberapa besarkah kebutuhan seorang hamba akan ilmu din tersebut? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin, beliau pernah berkata, "An-nasu ila al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'am wasyarab, li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'am wasyarab marratan aw marratain fil yawm, wa ihtiyajuhum ila al-ilmi bi'adadi anfasihim." Sesungguhnya kebutuhan seorang hamba akan ilmu tersebut lebih besar akan kebutuhannya dari makan dan minum. Karena seorang hamba akan tercukupi dengan makan dan minum sekali ataupun 2 kali dalam sehari. Akan tetapi kebutuhannya akan ilmu agama lebih banyak daripada tarikan ataupun hembusan nafasnya. Betapa besar kebutuhan seorang hamba akan ilmu tersebut. Dan kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak kisah para salafus salih tentang perjuangan mereka dalam menuntut ilmu. Kisah daripada sahabat maupun tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan diantaranya kisah seorang sahabiyun jalil yang termasuk sahabat yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Sahabat yang hampir mengikuti seluruh perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Dikisahkan, dan kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab beliau Adabul Mufrad, bahwasanya sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu menempuh perjalanan dari kota Madinah
An-Nabawiyah ke negeri Syam yang kita ketahui sangat jauh masafah antara Madinah dan negeri Syam tersebut. Dan beliau menempuh perjalanan tersebut dalam kurun waktu masirata syahrin, ataupun 1 bulan penuh perjalanan. Apakah motivasi beliau dalam rangka melakukan perjalanan tersebut? Beliau melakukan perjalanan tersebut li'ajali haditsin wahid. Beliau melakukan perjalanan tersebut hanya untuk mendengar satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang berada di Syam pada kala itu, yaitu sahabat Abdullah ibn Unais radhiyallahu anhu. Betapa agung kisah Jabir ibn Abdullah tersebut. Dan kemudian ada banyak sekali kisah yang diriwayatkan dari para salafus salih rahimahullahu taala akan kisah mereka dalam rangka menuntut ilmu. Dan semoga apa yang dikisahkan dari sahabat jalil Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tersebut dapat menjadi ibrah maupun pelajaran terkhusus bagi santri dan santriwati pondok pesantren Baitul Arqam, agar selalu meningkatkan, agar selalu memupuk himmah ataupun semangat dalam menuntut ilmu selama pendidikan di pondok pesantren. Dan yang terakhir, nasihat bagi diri pribadi dan kepada santri dan santriwati, marilah kita senantiasa berdoa agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu tersebut. Karena ilmu adalah taufik, dan ilmu Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah qasidah dari Nunia Ibnu Taimiyah, beliau pernah berkata dalam qasidah tersebut, wal ilmu yadkhulu qalba kulli muwaffaqin min ghairi abwabin wala isti'dhanin wa yarudduhu al mahrumu min khidlanihi la tashkin Allahumma bil hirman. Sesungguhnya ilmu akan masuk di hati-hati setiap orang yang diberi taufik tanpa melalui perantara maupun pembatas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Wa hadza wa nas'alullaha ay yanfa'ana bima sami'na wa yazidana ilman nafi'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.